bedanya. Tidak mungkin seorang Samau ini tidak punya rencana lain selain. Kira apa rencana lain selain sosial atau memang murni sosial membantu masyarakat? Jadi setelah kita bergerak ke dunia sosial, kita kan biasanya tergantung ke donatur. Kita tergantung ke donatur, teman-teman membantu, mensupport kegiatan program kita. Tetapi saya pikir, kenapa kita tidak bisa mandiri? Artinya adalah, coba kita juga mulai berpikir untuk berwirausaha. Ya, dari sekarang kita lagi ada bangun farm peternakan di Alor, kita ada ternak, coba untuk di breeding jadi sapi, kambing, babi misalnya. Kita coba bergerak dari yang kecil dengan teman-teman pemuda di sana. Dari yang kecil kita buat toko pakan supaya bisa supply kebutuhan kandang, tapi bisa juga orang muda jadi sama-sama di sana. Dan itu menjadi kesibukan dan saya pikir menjadi tempat belajar bagaimana kita menghasilkan, dan dari hasil itu kita bisa pakai untuk membantu orang. Selain kerja sosial, berwirausaha, tidak berpikir terjun ke politik, karena sosial dan politik itu kan kaitannya tidak terlalu jauh, saling kait-menait. Apalagi seorang Bung El ini kan seorang PNS memilih resign di usia muda, tidak berpikir ke politik. Saya sebenarnya tidak berpikir sampai di sana, tetapi ternyata pas resign itu banyak yang mulai menyebut nama, oh iya, ini pasti karena mau banting setir, ini mau jadi politisi ini. Jadi pasti pikiran masyarakat akan kesana. Apalagi saat itu saya juga maksudnya biar jangan sampai terlalu heboh, saya hanya sampaikan bahwa saya sudah resign, that's all, cukup di situ. Maksudnya alasannya adalah pergumulan pribadi. Sedangkan yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah saya sudah resign, sehingga saya kemana-mana itu tidak menjadi sebuah pertanyaan bahwa kenapa masih jalan-jalan belum ke kantor gitu. Dan bicara tentang peluang ke politik, jadi memang setelah resign ada beberapa partai yang coba kontak. Sudah ada partai politik yang iya, saya juga bingung kenapa saya juga diperhitungkan untuk bergabung, dan saya merasa terhormat sekali. Artinya selama ini kan saya orang kebijakan publik, kita tahu bahwa ada kaitan erat antara kebijakan dengan proses politik, tapi sejauh ini memang tidak ada niat atau rencana. Jadi masih berpikir studi apa yang bisa dilakukan sekecil apapun itu. Macam sekarang kita lagi bantu, kita buat rumah asuh untuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, kita rawat mereka di rumah. Nah, itu hal kecil yang butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya. Kita harus fokus ke situ. Sedangkan kalau omong politik ini kan identik dengan kumpul-kumpul, dengan massa, terus pengeluaran dan lain sebagainya. Mungkin itu yang menyebabkan saya belum terlalu berpikir jauh sampai di sana, walaupun sudah ada beberapa partai politik yang menghubungi, mengajak bergabung, dan saya senang. Mungkin suatu saat, mungkin tidak sekarang, tapi kapan-kapan. Bagaimana respon Bung El menjawab teman-teman politisi yang ingin dalam tanda kutip meminang lah, mari bergabung ke partai ini. Responnya rata-rata yang mengundangnya adalah teman-teman yang saya kenal. Saya juga kadang-kadang pikir masih terlalu cepat sekali kalau untuk saya harus resign, masih harus menjalankan rencana-rencana yang sudah ditentukan, dan untuk bergabung memang masih terlalu cepat untuk partai politik. Jadi bagi saya belum ada sampai di sana pikiran ke sana, belum. Tapi bukan berarti kita takut berpolitik. Oh tidak, justru anak-anak muda harus berpikir juga tentang politik. Setiap kebutuhan kita, setiap aspek kehidupan kita ini kan berkaitan erat dengan politik. Jadi bagi saya anak-anak muda harus aktif berpolitik, menyuarakan kebutuhan mereka, kepentingan mereka yang tentunya bukan kepentingan pribadi. Artinya secara bersama-sama seperti itu. Dan itu saya rasa tidak dilarang. Hanya saya sekarang masih memilih untuk fokus di sosial, usaha, dan juga rencana studi ke depan. Tapi orang muda perlu didukung mengambil peran
harus saatnya sudah seperti itu ya. Iya. Kemarin saya sempat ketemu ada anggota dewan dari Sumbar Timur. Misalnya itu rata-rata anggota dewannya masih muda, ya orang muda. Dari 30 itu 18 orang muda, itu luar biasa sekali. Saya sebagai orang muda kayak wow, keren. Gitu. Jangan-jangan ini sinyal pengen terjun, tapi mungkin belum. Ya, ada yang bertanya-tanya seperti itu, tapi memang sampai saat ini belum berpikir untuk kesana. Entahlah ke depan ketika semua rencana yang disusun, dilaksanakan dan dicapai, mungkin kalau memang ada permintaan dan kita lihat sudah saatnya, kenapa tidak? Toh secara kapasitas dan lain-lain juga kita tidak asing dengan politik sebenarnya, tetapi tentunya ada prioritas-prioritas yang harus kita dahulukan seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan sekarang macam tadi kan kalau macam urus ODGJ itu kita tidak bisa. Ini saya berapa hari di Kupang, saya tuh selalu kepikiran ini sana. Si namanya Wendy, ada suatu pasien yang terus dia minum obat bagaimana, dia beraktivitas bagaimana, karena kadang-kadang saya harus interaksi dengan dia seperti itu. Dan ketika di sana juga, ya kita punya waktu habis untuk hal-hal seperti itu. Jadi untuk berpikir yang besar-besar yang lain mungkin saat ini masih belum. Tuhan mungkin akan atur dengan caranya, tetapi sejauh ini bukan. Tapi terlepas dari apapun, memang sudah ada diskusi-diskusi politik di ruang-ruang politik, di kalangan politisi bahwa dengan memilihnya Bung El Resain ini sudah ada perbincangan di kalangan publik, masyarakat Alor, ya. Teman-teman Alor di Kupang, ada juga yang dari Alor, kita sering tukar-tukar pikiran. Bung ini katanya salah satu ya DNS Alor, masa depan Alor, suatu saat akan memimpin Alor. Apakah ini punya rencana 2024 mungkin atau kapan? Mungkin bisa, ya mungkin sekaligus menjawab isu-isu publik ini. Mungkin malam ini, hari ini kembali ke topik tentang politik tadi. Jadi ketika ada banyak pertanyaan, ada banyak isu yang muncul, bahkan saya lihat ada sampai akun-akun palsu yang mulai mengangkat orang isu tentang ini mau gimana? Nah itu lagi, padahal resign kita ini sudah diperkirakan, sudah disiapkan, dan memang sudah saatnya seperti itu. Tetapi saya tidak pernah bayangkan bahwa proses resign ini akan membuat tanda tanya besar. Dan isu tentang rencana untuk menjadi bagian dari kontestasi pilkada nanti, saya pikir belum saatnya. Fokus kegiatan-kegiatan kita saat ini adalah bagaimana program-program yang kecil. Saya pikir hal-hal kecil kalau kita kerjakan dengan baik mungkin akan berdampak besar. Dan saya memilih untuk melakukan hal-hal kecil itu. Mulai dari mulai dari hal kecil itu, dan kalau yang kecil-kecil bisa kita selesaikan, ya ketika dikasih yang besar suatu saat mungkin akan bisa kita handle dengan baik juga. Jadi sekarang fokus ke kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi untuk isu-isu seperti itu, terima kasih banyak untuk semua yang sudah memperhitungkan saya sebagai anak muda dari Alor. Saya rasa bangga juga karena tanpa disangka menjadi sorotan juga, diperbincangkan juga di sana, diperhitungkan juga. Saya lihat ada beberapa tokoh juga yang sempat komunikasi juga, tapi saya pikir saat ini belum seperti itu. Jadi kalau kata belum, berarti suatu saat tidak menutup kemungkinan. Misalnya kembali studi suatu saat itu kan bisa saja. Kalau memang beliau di atas menghendaki, keluarga, masyarakat juga memberikan kesempatan suatu saat, ya kenapa tidak? Kita orang muda, kita sekolah, kita belajar ini kan untuk bagaimana memberi pengaruh yang baik kepada lingkungan, kepada masyarakat yang lain. Dan kalau kesempatan dikasih, ya saya pikir kita siap-siap saja secara kapasitas dan lain-lain, tidak ada masalah. Hanya memang fokusnya yang belum ke sana. Mungkin lebih
lebih tegas lagi kepada publik. 2024 2024 sekarang tahun berapa? 2021. 2023. Ini waktu cepat sekali. Cepat sekali. Karena ini dalam partai-partai politik peran ini kan lebih menjual ya, karena lihatnya apa ya, bonus demografi, ya, peran anak muda, artinya kan lebih bagus orang-orang muda mengambil peran dalam momentum politik serentak pilkada dan pileg serentak itu tahun 2024. Ini kesempatan anak muda, ini jualan yang masif. Saya senang kata sebut tentang bonus demografi. Jadi memang banyak teman-teman muda yang mengkomunikasikan tentang hal ini. Tapi saya pikir sebagai orang muda juga kita harus tahu diri ya, maksud tahu diri kita dengan kemudahan kita, dengan kita ibarat ember. Waktu saya jadi sekretaris lurah, ada waktu atasan saya lurah namanya Pak Yurakulon atau Fani. Jadi waktu mereka sambut saya kerja situ tuh, dia sampaikan bahwa saya ini sekretaris ini sebagai ember yang masih kosong, harus diisi, dan itu saya ingat persis. Jadi sampai saat ini saya berpikir bahwa hidup ini ya kita harus sebagai ember yang kosong, harus selalu diisi. Dan sekarang posisi masih dalam belajar, masih dalam ya mengamati, dan saya pikir itu suatu sikap yang harus diambil sekarang seperti itu. Jadi ya aku bilang 2024 ini kan waktunya mepet sekali. Apa bisa seorang Ella Samau yang datang dari keluarga yang biasa-biasa, tidak ada latar belakang, tidak ada latar belakang segala macam, mau ini hal besar. Kalau masyarakat mengendaki, ini pertanyaan menarik sekali. Tetapi saat ini fokus tadi saya sudah sampaikan bahwa kegiatan sosial, persiapan studi dan lain sebagainya. Saya Kupang sekarang ini ya dalam rangka seperti itu. fokus berbuat kerja kecil ya, persiapan untuk studi. Sehingga saya terima kasih sekali teman-teman semua yang selama ini ya, karena memang saya tidak pernah secara publik sampaikan bahwa saya akan terlibat atau apa, tidak pernah sama sekali. Tetapi ya sesekali kalau misalnya kita biasa omong, suatu saat saya mau jadi presiden, salahnya di mana? Suatu saat saya mau dari gubernur misalnya, salahnya di mana? Suatu saat. Tapi kan tidak sekarang. Mimpi itu kan kita harus bisa komunikasikan, kita bisa sampaikan seperti itu. Entah terwujudnya kapan, kan gratis, tidak ada yang larang. Tapi punya mimpi untuk jadi bupati atau di Jakarta misalnya, Alor, oke. Ya harus sebagai best ya. Sebagai anak muda Alor ya, itu kan keinginan Pak. Ya, kembali ke motivasi sebenarnya. Motivasi adalah ketika kita terpanggil untuk berbuat lebih, untuk mengabdi secara lebih gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya bangun tidur atau lagi tidur terus kaget ya, lagi mimpi atau lagi wah kan ini keren ya kalau jadi bupati suatu saat, kan tidak ada salahnya. Saya tahu bisa jadi kenyataan. Mohon doanya. Mohon ke depan misalnya ada kesempatan ya kenapa tidak. Sebagai anak muda harus optimis. Hanya juga tadi fokusnya memang belum sampai ke arah sana. Kita masih coba untuk kerjakan hal-hal yang sementara kita kerjakan. Kita harus tuntaskan, membantu pemerintah dari berbagai sektor yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan. Kita menjadi bagian dari solusi. Jadi biasanya kita lihat teman-teman muda banyak yang mengkritisi kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kita punya hak untuk memilih. Jadi mau di bagian yang mengkritisi atau di bagian yang memberikan solusi dengan berbagai cara, dengan caranya masing-masing, dan kita hadir seperti itu. Oke, Bung.